Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gio Karan Rumondang Sihotang selaku moderator beserta rekan-rekan pemateri yang akan memaparkan materi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Langsung saja untuk bagian pendahuluan, saya perkenankan Saudari Nazma Aditya selaku pemateri pertama untuk memaparkan pendahuluan. Kepada Saudari Nazma, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang pendahuluan atau latar belakang dari judul presentasi kita tentang penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Jadi, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau dan daerah. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di setiap daerah pun pasti berbeda. Akan tetapi, masyarakat Indonesia disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa utama bagi masyarakat dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Republik Indonesia. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan dalam segala aspek kehidupan resmi, seperti pemerintahan, pendidikan, media massa, dan komunikasi formal lainnya. Bahasa ini juga memiliki status sebagai bahasa persatuan, yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar etnis di Indonesia, yang memiliki beragam suku dan budaya. Bahasa Indonesia digunakan dalam berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam berkomunikasi langsung, biasanya seseorang akan bertatap muka dengan lawan bicaranya, sedangkan secara tidak langsung dapat kita utarakan dengan tulisan. Baik, terima kasih banyak untuk Saudari Nazma. Selanjutnya saya perkenankan untuk Saudari Kalista Aime untuk memaparkan huruf kapital. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sesuai dengan materi yang akan disampaikan tentang huruf kapital dan huruf miring, saya Kalista selaku pemateri kedua akan menjelaskan apa itu huruf kapital. Huruf kapital merupakan bentuk huruf yang digunakan dalam alfabet untuk menunjukkan huruf besar atau huruf awal kata. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam sebuah kalimat. Meski begitu, ada beberapa syarat tertentu di mana tidak semua kata bisa menggunakan huruf kapital di awal katanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Saudari Kalista Aime. Selanjutnya saya perkenankan untuk Saudari Aisyah Sintabakis untuk memaparkan cara penggunaan huruf kapital. Kepadanya dipersilakan. Cara penggunaan huruf kapital. 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya pada kalimat apa maksudnya? A di awal menggunakan huruf kapital karena merupakan huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya Amir Hamzah. A dan H harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. 3. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair itu tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan nama jenis ikan. 4. Huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Misalnya, teori Darwin. Darwin merupakan nama orang, itu sebabnya D pada huruf Darwin menggunakan huruf kapital. 5. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriyah. Hijriyah itu hanya harus menggunakan huruf besar karena Hijriyah merupakan nama tahun. 6. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Misalnya, pada kalimat mereka berhasil meraih medali emas katanya. Huruf di awal harus menggunakan huruf kapital seperti pada huruf M pada kata mereka. Baik, terima kasih banyak untuk Saudari Aisyah. Selanjutnya saya perkenankan untuk Saudara Andreas untuk memaparkan huruf miring. Kepada Saudara Andreas dipersilakan. Huruf miring. Pengertian dari huruf miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, berbagai huruf tersebut juga dipakai untuk menunjukkan sebuah istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Baik, terima kasih banyak untuk Saudara Andreas. Selanjutnya saya perkenankan Saudari Nisrina Gina untuk memaparkan cara penggunaan huruf miring. Kepada Saudari Nisrina dipersilakan. Cara penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul akun, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya seperti, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Lalu yang kedua ada Medan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2018
Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima, cetakan kedua, Jakarta, Balai Pustaka. Lalu kemudian ada acara bulan bahasa dibuat di kaberbahasa.com. Dan yang terakhir, yaitu senior celotuk bahasa, mengangkat tema kebahasaan. Nah, itu merupakan contoh dari penggunaan huruf miring pada judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa. Kemudian, yang kedua, penggunaan huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, ada contoh seperti huruf terakhir pada kata abad adalah D. Kemudian imbuhan ber. Imbuhan ber E pada kata seperti berjasa, bermakna memiliki. Kemudian yang terakhir contohnya yaitu dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Misalnya seperti, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak melapeh awal. Lalu yang kedua, nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Dan yang terakhir adalah ungkapan tutur Handayani merupakan semboyan pendidikan. Jadi, nama diri seperti nama orang, lembaga organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing, atau bahkan bahasa daerah ini tidak ditulis dengan huruf miring. Kemudian, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer ya, tapi mesin tik, bagian akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah 1. Baik, terima kasih banyak untuk saudari Nisrina. Selanjutnya saya perkenankan untuk saudari Amelia untuk memaparkan metode penelitian. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Dina Putri Amelia selaku pemateri ke-6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi pustaka kualitatif, yang dimana penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari buku-buku referensi, makalah, artikel, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat secara literatur. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk saudari Amel yang telah memaparkan metode penelitian. Selanjutnya, saya perkenankan saudara Dika Rahmat untuk memaparkan kesimpulan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, huruf kapital juga dikenal sebagai huruf besar, adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, biasanya lebih besar dari huruf biasa. Selain itu, huruf kapital juga digunakan dalam penulisan unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan pangkat yang digunakan sebagai sapaan. Yang kedua, huruf miring atau dalam terminologi tipografi disebut italik adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 1 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi dosen pengampu Bapak Roni Nugraha dan teman-teman selama kami memaparkan presentasi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi khalayak. Terima kasih banyak kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.